warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di T2 Channel. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana perkembangan YouTube saya selama sepekan kemarin. Baiklah, perlu saya sampaikan bahwa akun saya ini sudah bergabung di YouTube pada tahun 2016 lalu. Saya mulai mengupload video itu di akhir tahun 2018 dan sempat vakum kemarin pada tahun 2019, dan sepekan yang lalu saya sudah aktif kembali mengupload video. Nah, sepekan yang lalu itu saya sudah mengupload sebanyak 3 video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis, melihat atau memeriksa bagaimana sih perkembangan akun YouTube saya setelah sepekan yang lalu. Nah ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas berapa kali video kita tayang, berapa menit durasinya ditonton, dia dilihat dari aplikasi apa, kemudian berdasarkan gender dia ditonton sudah berapa banyak berdasarkan gender, kemudian berdasarkan usia juga kita bisa lihat. Nah, tujuannya apa sih? Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perkembangan akun YouTube kita untuk evaluasi nantinya. Nah, saran saya kepada teman-teman yang mau betul-betul bekerja di YouTube atau mau jadi YouTubers, harusnya sih tiap hari akan upload video. Nah, mengenai pembahasan kita pada kali ini, dan langsung saja kita bahas seperti apa. Tapi sebelum kita lanjut videonya, pada teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe dulu untuk terus mendukung channel kami, dan menekan like apabila menyukai video kami, serta memberikan komentar apabila ada pertanyaan atau masukan tentang channel kami, serta jangan juga lupa untuk di share agar apa yang kalian nonton dapat dilihat juga oleh teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jangan lupa diikuti terus videonya ya. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Nah, seperti yang terlihat pada layar ini adalah bentuk akun saya, yang dimana di sini kita bisa lihat jumlah subscriber, kemudian video-video yang sudah diupload, kemudian di bagian videonya itu kita bisa lihat jumlah video yang terupload, kemudian di playlistnya kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat waktu saya bergabung di YouTube dan sudah berapa kali tayang. Namun pada bagian aplikasi YouTube ini kita terbatas untuk melihat lebih lanjut tentang berapa menit tontonan kita, sudah berapa jam tayangnya, dan juga dari mana saja penontonnya. Ini terbatas di bagian ini. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba membahas dengan 3 tampilan yang berbeda, yaitu ada aplikasi YouTube, ada YouTube Studio, dan ada juga YouTube Dashboard atau tampilan dalam bentuk desktop. Nah, kita menuju ke tampilan dalam bentuk desktop. Nah, seperti ini. Nah, kawan-kawan yang bagian ingin melihat perkembangan YouTube-nya, kita bisa lihat di lebih rinci di YouTube Dashboard. Nah, seperti ini, ketik saja di Google Share atau Google Pencarian itu YouTube Desktop, kemudian kita login. Nah, kita gunakan yang Chrome karena kita mau buka di Chrome. Oke. Kita tunggu jaringannya agak sedikit load. Nah, tampilannya itu akan seperti ini modelnya. Nah, pada bagian ini ada beberapa menu yang tersedia. Ada menu tampilan utamanya atau dashboardnya, ada video, kemudian juga di sini kita bisa lihat monetisasinya, dan di tempat ini juga kita bisa melakukan pengaduan apabila ada yang tidak sesuai dengan yang sudah tayang dengan yang ditampilkan. Nah, pada bagian sini kita bisa lihat di jam tayangnya itu serta subscribernya secara rinci. Di bagian monetisasinya ya, kita klik saja di bagian monetisasi yang berlogo USD dolar itu, kemudian akan ditampilkan besar subscriber serta penayangannya. Nah, ini ada subscribernya itu 172, kemudian yang mau siapa itu untuk syarat monetisasinya itu adalah 1000, serta jam tayangnya itu baru 250, sedangkan yang ditentukan oleh pihak YouTube Creator itu ada sebanyak 4000 jam tayang sejauh ya, baru sekitar berapa persen ini ya. Namun setelah saya analisis di tampilan yang lain, ternyata jam yang ditampilkan di sini berbeda dengan
jam yang ditampilkan di YouTube Studio. Nah, memang YouTube Studio itulah yang paling aktif atau yang paling cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan YouTube kita. Nah, setelah terjadi seperti kita bisa ajukan di sini ya, ada di sini. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini di bagian atas sini. Kita bisa ini yang ada tulisan, kita bisa tuliskan permohonannya. Kemudian kita juga sertakan screenshot. Nah, screenshot nanti akan tampil pada layar sini, namun ini karena jaringannya agak larut jadi tidak tampil. Dia ada di sini. Kemudian setelah itu kita send, ada tanda send di atas di pojok kanan atas, kita klik saja. Dia akan langsung terkirim tuh. Nanti kan sekitar 2-3 hari akan ditindaklanjuti oleh pihak YouTube kreator. Oke. Nah, sedangkan di tampilan lain di YouTube Studio itu kita bisa lihat lebih rinci bagaimana perkembangan akun kita mulai dari 2 harian lalu sampai 7 hari, 3 bulan, 1 tahun sampai selama umur atau usia dari YouTube kita. Nah, cara melihatnya itu kita masuk di bagian sini, bagian yang analisis. Kita lihat yang lainnya. Kemudian kita bisa lihat jam penayangan setiap menit. Ini dalam yang ditampilkan sini 40 jam terakhir. Kita juga bisa lihat ini ada pilihan 7 hari terakhir, 28 hari terakhir, 90 hari sampai 1 tahun dan selama ini. Nah, kita bisa lihat selama ini jam penayangannya itu sudah 10.047. Nah, berbeda ya yang ditampilkan di YouTube sini. Dia di sini baru 8.351 kali. Nah, ada sedikit perbedaannya. Kemudian di bagian sini kita juga bisa lihat penayangan real time video yang terakhir dipublikasikan. Ini untuk data yang video terakhir dipublish, yaitu kalau video yang terakhir itu baru ini 48 jam terakhir. Ini juga datanya tidak cepat untuk menyesuaikan, karena kalau ya 48 jam terakhir itu kalau kita lihat di bagian sini dia itu sudah lebih dari 100 kali ditonton. Bagian sini ini sudah ada 153 kali ditonton, sedangkan di bagian ini baru tampilkan 42 kali ditonton. Nah, kemudian kita juga bisa lihat waktu tontonan yang dalam per menit. Nah, ini. Nah, di bagian sinilah kita sebenarnya mengetahui berapa besar menit atau jamnya video kita tayang. Nah, di sini di 28 hari terakhir itu ditampilkan sebanyak 1545 menit tontonannya ya. Nah, kita juga bisa lihat perkembangannya selama 7 hari terakhir. Nah, selama 7 hari terakhir itu ada 824 menit. Ini sekitar 8-9 jam ya. Ya, sekitar itu. 8 jam. Kita juga bisa lihat kalau selama ini. Nah, kalau selama ini sudah 20.000 menit 302. Nah, ini kalau kisaran kita konversi dalam bentuk jam atau satuan jam, ini dia sudah 336 jam atau 337 lah. Ini mungkin 337 atau 338 sekitaran itu. Nah, berbeda dengan yang ditampilkan tadi di bagian di sini YouTube dashboard jam. Sedangkan kalau kita hitung di bagian sini dia sudah ada 337 jam. Nah, kemudian juga kita bisa lihat perkembangannya 1 tahun terakhir ada 15.000, kemudian ada untuk 3 bulan terakhir 4.000, ada 28 terakhir 1.000, ada 7 hari terakhir ini 824 menit. Kita juga bisa lihat penemuannya atau dia dibuka di aplikasi mana. Kan biasanya itu akun kita biasa di share di YouTube, di share di Facebook, di share di WA. Itu kita biasa di share. Maka di sini akan ditampilkan penelusurannya itu dia
dari mana saja. Ini bagian sini, sumber eksternal, ini bagian sini. Nah, ini dia. Kalau dalam waktu 28 terakhir itu didominasi oleh di Facebook ya, dia banyak di share di Facebook, dibuka di Facebook 87%, di WA 5%, dan lainnya itu ada 8%. Ini 28 hari terakhir. Kalau 7 hari terakhir itu juga banyak di Facebook ya, 87,1%. Kalau selama ini dia Facebook juga 56%, kemudian WA 22%, Google Share ada 6%, sampai di YouTube itu dia cuma 0,4%. Nah, ini sini kita bisa lihat persentase seluruh jam tayangnya atau berapa kali tayang ini dia di sini kita bisa lihat persentasenya berapa kali tayang itu dibuka di Facebook, WA, Google Share, YouTube dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa lihat berdasarkan jenis kelaminnya ya, sini penonton. Nah, bisa juga kita lihat, tapi di sini ditampilkan 100% oleh pria. Nah, saya ini kurang yakin kalau 100% pria. Namun tampilan ini juga usia ada rentang usia 100% 18 sampai 24. Ini juga saya kurang yakin. Kemudian negara teratas itu ada Indonesia dan selebihnya itu negara lainnya. Ini data-datanya tapi tidak ditampilkan karena belum memenuhi, berhubung karena video saya masih sedikit sekali jam tayangnya, videonya juga masih baru 3 video. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita misalnya mau ganti tampilan ini ya, tampilan YouTube kita di aplikasi bagian ini, sebenarnya kalau kita mau tampilkan bagian ini, bagian berandanya itu seperti ini, kita bisa atur di laptop atau di YouTube dashboard. Kalau YouTube dashboard itu kan tampilannya seperti ini, kita bisa atur di bagian ini. Ini ada, klik saja ini akunnya. Ini ada. Ini ada. Kemudian kita buka di sini. Akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa klik di ujung sini. Oh, di aplikasinya atau di HP tidak bisa tampil kalau kita tidak kasih mode desktop. Nah, kita rubah dulu dalam mode desktop atau tampilan seperti PC atau komputer. Nah, kalau kita rubah mungkin ada ini, terbuka ya, terbuka YouTube Studio, kita kasih kembali dulu. Nah, ini ada di samping kanan, ini ada terputar ini. Kita bisa hentikan ini. Oke, jadi penghalang. Ini kita di bagian kiri ada terbuka itu studionya tadi. Nah, di bagian ini kita bisa edit tampilannya. Ini ada, ini ada, kita bisa ganti bentuk background atau logonya channel kita, bisa kita ganti tampilannya di bagian latar belakangnya itu. Bagian ini bisa kita juga ini untuk watermark video kita bisa kita buatkan. Ini saya sudah buatkan semua. Nah, ini di samping kanan inilah adalah link channel kita. Ini bisa kita share. Kalau di share itu dibuka langsung masuk di halaman beranda atau tampilan dari video kita. Nah, seperti ini kawan-kawan kurang lebih. Kalau misalnya masih ada yang belum ditanyakan, bisa ditanyakan. Barangkali saya bisa jelaskan sedikit. Nah, kalau banyak juga di video-video lain, di video-video teman-teman yang dijelaskan lebih rinci, yang lebih jelas juga. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa nonton terus video kami biar kami bisa berkembang. Jangan juga lupa di like, di share untuk mendukung terus aktivitas kami di YouTube. Oke, sekian, sampai bertemu di video selanjutnya.